Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ahyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini yang penuh keberkahan, Masya Allah, di hari di antara hari-hari di bulan suci Ramadan. Allah izinkan kita kembali bisa bertatap muka dalam majlis ilmu di masjid kita ini, di Masjid Baitur Rahim, ya, alhamdulillah. Dan syukur kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa sholat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Karena di saat yang sama banyak saudara-saudara kita yang ingin untuk sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, ingin untuk sholat subuh berjamaah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan padanya kesehatan. Ada yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan kemauan. Ada yang diberikan kemauan, tidak diberikan kesehatan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap muslim itu kesempatan-kesempatannya. Makanya ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hidupnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, lalu kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, maka saat itu semua sahabat bersedih, ya, mengingat bahwa selama ini yang mengimami itu Rasulullah. Begitu hidup, Bapak Ibu sekalian, fasenya itu akan terus berputar, di mana tidak ada yang pernah menyangka bahwa Nabi pun bisa sakit, gitu ya. Di mana tidak ada yang pernah menyangka bahwa suatu saat ada yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi imam dan jadi pemimpin. Maka seketika ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diminta jadi imam, semuanya bersedih, ya, mengingat bahwa selama ini yang jadi imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hidup, Bapak Ibu sekalian. Kita berada pada titik di mana kalau kita dikasih kesehatan harus paksa untuk mau. Karena kalau kita mengikuti kehidupan yang kita kategorikan dalam artian kita ingin seenaknya saja, semampunya saja, maka kita tidak akan pernah bisa beribadah dalam konteks ibadah yang totalitas kepada Allah. Karena kenikmatan tidur, kenikmatan makan, kenikmatan syahwat dunia akan selalu lebih besar daripada kelelahan dalam ibadah. Ibadah itu tidak ada yang ringan, Pak, ya. Mau khatam Quran itu berat. Kalau orang tidak paksa, dia tidak akan pernah khatam, ya. Sekarang sudah 10 Ramadan, ya. Sekarang berapa juz kita sudah baca? Kalau kita tidak paksa diri kita nggak akan khatam, percaya sama saya, ya. Apalagi yang kemudian mungkin merasa bos begitu ya. Di rumah dia kepala rumah tangga, di kantor dia direktur, nggak ada yang bisa tegur dia, ya. Akhirnya nanti di akhirat dia datang dengan kosong, ya. Kadang dunia dia punya, ya, tapi tidak ada yang mengingatkannya untuk akhirat. Nanti setelah dia sakit baru dia sadar bahwa subhanallah selama ini saya tidak pernah ngaji, subhanallah selama ini saya tidak pernah sholat di masjid misal, selama ini subhanallah saya tidak pernah witir, selama ini saya tidak pernah, karena dia mau semau-maunya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan orang yang punya itu, Pak, terkesan kalau dia mau tidur aja, ya, jangan ganggu saya, gitu. Istrinya bangunkan dia tidak mau. Banyak, Pak, pejabat-pejabat, ya, yang hijrah itu, ya, setelah dia datang ngobrol dia bilang saya tidak pernah sholat subuh, Ustaz. Masuk kantor jam 9 dia udah subuh, bayangkan. Dan Allah berikan rezeki banyak, ya. Saya katakan hati-hati, Pak, ada namanya istidraj. Istidraj itu Bapak diberi nikmat oleh Allah, sekalinya dikasih sakit, sekalinya dikasih ujian, Anda tidak bisa lolos, ya. Itu istidraj. Sekalinya dikasih sakit, binasa langsung, habis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, semua yang berkaitan dengan ibadah pasti melelahkan. Ini rumus hidup, Bapak Ibu. Semua yang berkaitan dengan ibadah melelahkan, capek, Pak, ya. Saya kalau bukan, ya, penceramah, Pak,
Entahlah apa yang saya harus mau bilang kalau setiap kali mau ceramah di Baitur Rahim itu. Mau ditolak juga tidak enak ya. Sudah dikenal jamaah ya. Saya Masya Allah Pak, banyaknya masjid itu undang saya Pak ya. Dan kalau saya dari Baruga ke sini, saya lewati ratusan masjid Pak. Saya start jam berapa? Saya sahur di jalan dan terpaksa kita singgah beli yang fast food yang cepat karena saya start harus jam 4 kurang kalau mau sampai di sini. Ya. Tapi namanya tanggung jawab dakwah Pak. Jangankan di sini ya, lebih jauh dari ini saya pernah datangi di Majene, di Mamuju. Saya start sebelum subuh, saya tiba sore, saya ceramah malamnya 12 jam di mobil, lelah Pak, capek. Ya. Seandainya Masya Allah itu terbantu sekali waktu Covid kemarin. Sehari bisa 10 jadwal saya isi Covid, 10 jadwal di rumah. Cuma capek juga mata Bapak Ibu sekalian, lelah ya. Jadi semua ada plus minusnya. Tidak ketemu orang itu beda Pak. Ceramah ada orang dilihat dengan ceramah layar jadi lihat. Itu capek Pak ya. Ya, mungkin ya kayak ustadz ya. Mungkin motivator itu capek. Lihat layar itu lelah ya. Tapi begitulah hidup Bapak Ibu sekalian. Kebaikan anu baik ya. Kalau kita tidak mau kerja ya, mohon maaf, mungkin yang WA saya waktu itu siapa? Pak Nasir ya. Dia WA saya, Ustaz bisa jadwal tak? Saya bilang aduh, Baitur Rahim. Mulai goyah iman itu Pak, bilang buat Baitur Rahim. Ya, goyah iman, kasih nggak ya jadwal? Ya. Kasih jadwal jauh, nggak kasih jadwal, nggak kenal Kak jamaah di situ. Ya. Nanti saya dicari sama jamaah. Saya bilang. Dan memang saya nggak punya jadwal di masjid ini kecuali Ramadan Pak ya. Kalau mau dikasih rutin kasihan ya, angkat tangan Kak saya ya. Susah Pak kalau harus dikasih rutin, mungkin setelah Ramadan. Tapi kalau mungkin sebulan sekali ya bolehlah ya. Tapi kalau seminggu sekali ya Allah, mungkin menyerah saya Pak ya. Tapi kalau sebulan sekali bolehlah, atau Ramadan setahun sekali kayak gini kita kasih. Tapi melelahkan. Tidak ada Pak, ini rumus, ini hidup. Biar Nabi, walaupun Nabi sekalipun dia akan lelah dalam ibadah, tapi lelah itu jadi kenikmatan kalau jelas visi misinya. Orang punya tujuan, visi misinya jelas. Dia yang tadinya melelahkan jadinya menikmati. Saya kalau mau lelah, saya capek. Tadi malam saya pulang setengah 12. Ada jadwal kanan kiri jadwal. Buka puasa lah, tarwih lah, apalah, Masya Allah. Pulang tiba di rumah setengah 12. Mau balik lagi, kalau mau bilang lelah ya. Tapi karena sudah biasa Pak, dinikmati. Jadi tidur saya itu di perjalanan gitu. Mau naik mobil gampang tidur Pak, Masya Allah. Itu nikmat yang Allah titip ke kita. Nah, ya. Ada teman saya itu, Masya Allah, pernah dia mau temani saya safari dakwah. Saya bilang oke, Ustadz saya ikut ke Jogja. Oke. Dia mau ikut ke Jogja Pak, dia mau ikut jadwal saya. Ada jadwal saya waktu itu di Jogja 4 hari, dia mau ikut. Saya bilang oke, ikut. Dia baru hari kedua tepar nih Pak. Kenapa? Sehari saya bisa 5 jadwal saya isi. Mulai subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib isya. 5. Di maghrib isya dia sudah lelah. Dia bilang Ustadz, titik keberapa ini? Saya bilang titik ke-5. Dia bilang Ustaz, saya yang ikut, saya yang capek. Saya bilang saya yang ceramah, saya tidak capek. Dia bilang lagi, dia bilang Ustaz, tidak ada buku kita bawa. Saya bilang tidak ada buku. Karena saya bilang kita sudah belajar ini agama dari tamat SD. Saya bilang Pak, dokter kebetulan itu. Saya bilang dok, saya belajar ini agama dari tamat SD. Saya bilang, saya pesantren 6 tahun di Gontor, 12 tahun saya dari S1 sampai S3. Saya bilang sudah di sini dok. Kita tidak bawa apa-apa. Tapi saya capek lihat Ki Ustaz. Saya bilang ya sudah. Kalau capek Ki istirahat Ki. Jadi dia baru 2 hari dia tepar Pak. Padahal saya yang ceramah. Karena memang pembiasaan Bapak Ibu sekalian. Orang Pak kalau lihat Ki keluar sholat subuh, orang akan bilang weh ngantuknya itu orang. Tapi orang yang keluar sholat subuh tidak akan pernah merasa ngantuk Pak. Karena berapapun jamnya dia tidur. Mau 3 jam dia tidur, mau 4 jam. Saya tadi malam tidur jam 1, tidak ngantuk. Karena memang jamnya otomatis Pak. Otomatis ini mata kalau subuh bangun gitu. Orang beriman itu Pak, berapa jam pun dia tidur, dia kalau sudah terbiasa alarmnya itu loh. Karena kita datang ini Masya Allah, pahala sholat subuhnya besar. Kita tahu dalilnya. Apalagi kalau saya hafal ayatnya, saya tahu hadisnya.
Saya tahu bagaimana pahalanya, besarnya pahalanya orang yang menuju ke masjid. Satu langkah pertama kebaikan, langkah selanjutnya dihapuskan dosa. Jadi kalau kemudian saya naik mobil, perputaran ban saya itu luar biasa pahalanya, Pak. Ya. Saat jadi bayangkan dari Baruga itu ke sini, la haula wala quwwata illa billah. Ya, jauh, Pak. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat orang berbeda, Pak. Maka bagi orang yang, mohon maaf, Pak, sudah terbiasa beramal soleh, dia kelihatannya lelah bagi orang yang melihat, tapi orang yang melakukan tidak merasa lelah, Pak. Iya. Capek nggak sholat subuh, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak merasa tidak capek, berarti mohon maaf, iya, Bapak adalah orang yang saya boleh kategorikan orang yang sudah menikmati ibadah. Iya. Tapi coba kalau Ustadz panjang-panjang sedikit, iya. Lalu kemudian mulai, lamanya ruku Ustadz. Yang saya baca tadi itu, Pak, tidak sampai di satu halaman, ya. Tapi sebahagian orang yang tidak bisa menikmati, dia akan lelah. Dia bilang lamanya ruku. Nah kode maka bato, iya. Bato, iya. Saya tidak tahu bato ini kode atau betul-betul batuk, iya. Ya, itu kode, Bapak Ibu sekalian. Nah ini subhanallah menarik sekali, Pak. Itu kalau saya di Sudan, Pak, ya. Kita waktu saya S2 kan saya imam masjid, ya. Saya sudah menikah itu saya bawa istri saya itu, ya alhamdulillah karena imam masjid. Jadi saya imam masjid, saya dikasih rumah, makanya saya bawa istri saya tinggal di Sudan. Itu kalau kita Ramadan di sana, Pak, tarawih itu 1 juz. Kalau 10 terakhir itu 3 juz. Jadi 2 kali itu khatam di sana. 1 juz setiap malam habis tarawih. Dengan yang 10 hari terakhir itu 3 juz. 10 hari terakhir 3 juz itu bagaimana? 1 juz pas tarwihnya, 3 juz pas bangun malam. Jadi jam 1 sudah bangun, jam 2 mulai sholat. Jam 2 kalau itikaf kan orang peserta itikaf kan banyak. Jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5. 3 jam itu 3 juz. Jadi subhanallah, Pak, ya di sana orang luar biasa. Budayanya kalau mohon maaf di Arab, ya. Di daerah-daerah Arab khususnya Sudan, Mesir, Saudi, Yaman, ya, itu makin mendekati akhir makin full masjid. Apalagi kalau malam 27 sampai di jalan-jalan itu kalau saya sholat, orang di jalan-jalan itu sholat, Pak. Di Sudan. Di Indonesia, Pak, ya, makin mendekati Lebaran, la ilaha illallah, Pak. Betulan ini, Pak. Saya kasih tahu ini, subhanallah, ini kisah nyata, Pak. Jadi kalau di Indonesia itu masya Allah makin maju soft. Karena mereka sudah persiapan lebaran, padahal mereka lupa bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Dan yang paling banyak ulama sepakat 27. Malam 27 itu paling banyak ulama sepakat itulah Lailatul Qadar. Ya. Karena diambil dari beberapa perkataan ulama, termasuk salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu, Pak, di situ itu adalah kata yang ke-27. Ibnu Abbas sampai bersumpah, saya bersumpah bahwa saya lihat ini Lailatul Qadar di setiap malam 27 atau di malam ke-27. Subhanallah. Jadi beda memang urfnya, Pak, ya namanya. Makanya memang kita harus membiasakan, Pak. Ya. Saya kasih tahu istri saya, kalau mau belanja siang, jangan ganggu saya malam. Saya kasih tahu. Dan kalau pagi saya kasih tahu tim saya, jangan terima jadwal. 10 terakhir pagi sampai zuhur tidak ada jadwal. Saya bilang, kalau 10 terakhir, saya jangan ada jadwal, saya mau tidur. Karena 10 terakhir saya tidak akan tidur. Saya paksa begadang, Pak. So, pokoknya doping-doping kayak kopi, apa segala macam, kita harus usahakan. Ya. Memang ngantuk kadang-kadang, tapi memang itulah resiko. Lelah dalam mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau dapat, Pak, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 hari kita ibadah, Pak, sama dengan ibadah 83 tahun, Pak, 1000 bulan. Ya, usia kita berapa sekarang? 50. Pernah yakin dapat Lailatul Qadar? Kita tidak tahu. Tugas kita tiap tahun cari, tiap tahun coba. Urusan dapat tidak dapat urusan Allah. Yang jelas kita tidak tidur. Itu sudah poin paling penting. Kalau orang tidak tidur, asal dia ngaji, asal dia zikir, asal dia berdoa, pasti dapat. Asal 10 hari, jangan pilih-pilih, Pak. Kalau ganjil takutnya pilih-pilih, yang kita anggap ganjil ternyata genap. Iya. Kan hitungan bisa berbeda, Pak. Iya.
Apalagi kalau berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah, makin bingung lagi mana ganjil mana. Kalau saya sederhananya, tidak usah pilih-pilih. Seperti Rasulullah SAW tidak pernah pilih 10 hari terakhir itikaf. Saya punya dosen di Sudan itu Pak, dia cuti, bukan itikaf saja, dia cuti 1 bulan ngajar, profesor. Profesor kami di Sudan itu cuti, tidak mau ngajar. Sampai pernah rektor bilang, nggak bisa, kalau kamu nggak ngajar, saya mohon maaf, saya harus skors kamu untuk tahun ini 1 semester nggak bisa ngajar. Kata profesor ini, dia bilang, jangan skors saya, keluarin aja dari kampus, banyak kampus yang butuh saya. Dia sampai menantang akhirnya rektor tidak berani kasih keluar. Namanya orang cari pahala Pak. Profesor ini dia berhentikan majelisnya. Sudah dia berhentikan majelisnya, dia minta cuti selama 1 bulan. Dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, dia mau keluar dari kampus. Dan dikasih. Dia fokus Pak, tidak ada dia kerja kecuali ibadah sama Allah. Memang Ramadan memang ibadah Pak. Kita Pak, ibaratnya mohon maaf, kita di sini nih Ramadan ini kita ya bagial khairi akbil, kata Rasulullah. Siapa yang ingin mencari kebaikan, ini nih pusatnya kebaikan. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling semangat ibadah, paling baik sama orang. Dan semakin semangatnya Rasulullah dan semakin baiknya Rasulullah di bulan Ramadan. Paling baik Rasulullah, paling semangat ibadah. Bayangkan Pak, Nabi tidak keluar-keluar, masuk masjid 10 terakhir. Itu 10 terakhir Pak, tidak pernah keluar kecuali sudah terlihat bulan bahwa besok Idul Fitri. Bayangkan. Jadi dia masuk, Rasulullah SAW itu beriktikaf, dia masuk masjid mulai malam 20, ya. Sudah dari malam 20 sampai nanti terlihat hilal bulan, itu tidak keluar-keluar masjid. Bayangkan. Dia cuma keluar untuk buang hajat atau kemudian dia mandi dan seterusnya, lalu kemudian balik lagi. Tidak pernah i'tikaf full di masjid. Saya katakan sama PNS kita di Indonesia, saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak bisa beriktikaf seperti Rasulullah, minimal Bapak jangan lewatkan malamnya. Bagaimana Ustaz? Saya bilang minimal Bapak i'tikaf itu mulai dari jam 2 masuk masjid, jangan keluar. Dan syarat i'tikaf itu masjid. Kalau di rumah itu tidak sah Pak. Ya, makanya waktu Covid banyak yang tanya, Ustaz, bagaimana mini kami Ustaz? Kami i'tikaf di rumah, dapat gak pahala i'tikafnya? Saya bilang pahala i'tikaf tidak dapat, tapi bisa gak dapat Lailatul Qadarnya? Bisa dapat Lailatul Qadar. Karena ibu-ibu pun kalau di rumah cari Lailatul Qadar bisa dapat. Yang penting jangan tidur, ngaji, zikir, baca Quran, bersedekah, berbuat baik, ya, itu semua bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tapi i'tikaf, pahala i'tikafnya yang seperti dilakukan Rasulullah, itu syaratnya di masjid. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, wa antum akifuna fil masajid. Memang syarat i'tikaf itu di masjid. Maka saya bilang sama PNS, kalau Anda tetap ngantor, saya bilang ini strateginya, Anda ngantor, habis itu Anda tarwih. Setelah Anda tarwih, Anda langsung tidur. Misal taruhlah jam 9, Anda tidur. Selesai jam 9 Anda tidur, jangan ngapa-ngapain. Pasang alarm, bangun jam 2, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam, sudah cukup itu. Saya biasa tidur 3 jam sudah cukup sekali. Apa 2 jam saya pun cukup. Nah itu nanti Bapak ganti kalau masih ngantuk, setelah Bapak sholat duha. Jadi setelah sholat subuh begini, tunggu waktu syuruk sedikit, sholat 2 rakaat duha, niatnya untuk dapat pahala haji dan umroh sempurna seperti kita lakukan hari ini. Kan kita sholat subuh berjamaah, katanya Rasulullah SAW dalam hadis kan, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia zikir, dia majlis ilmu, dia baca Quran, lalu sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat karena Allah, pahalanya haji dan umroh sempurna. Bayangkan. Nah subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau setelah sholat duha kita dapatkan, kita sudah dapat pahala haji umroh, kita sudah i'tikaf malam, silahkan tidur. Tidur itu Masya Allah, kalau sudah dari jam 8, 9, 10, 11, bangun jam 12, persiapan sholat zuhur 4 jam lagi, sudah banyak sekali tidur, cukup Pak. Jadi tidak ada istilah tidak bisa cari Lailatul Qadar walaupun Anda PNS, ya, apalagi kalau pengusaha gitu kan. Kayak Pak Zulfan pengusaha, siapa lagi pengusaha sini, Pak Amir pengusaha, banyak pengusaha di sini. Masa Anda diatur dengan pekerjaan? Anda yang ngatur. Iya. Dan itu harus benar-benar. Nah, untuk pekerjaan saja
ya kita coba atur diri. Apalagi kalau sekedar hobi, ya sekedar main-main, sekedar ya, nanti dulu lah. Ya, misal ada orang ajak saya main bola, misal, Ustaz ayo main bola Ustaz. Saya bilang Ramadan ini bos. Saya bilang jangan tiap hari main bola. Ini bedakan tong Ramadan dengan bukan Ramadan. Ustaz ada yang ngajak saya, Ustaz ayo malam-malam ini kita ke mini soccer Ustaz, kita main dulu. Saya bilang ini Ramadan, tarawih. Jangan main bola pas Ramadan. Kalau mau main bola Ramadan main sore. Saya bilang main sore menjelang buka. Itu baru enak. Kalau main malam pastikan sudah tarawih dulu, misal jam 9 sampai jam 11. Oke lah, habis itu tapi jangan lupa tetap bangun untuk sholat subuh, untuk sahur. Ya. Oh iya Ustaz, saya bilang saya tolak. Banyak orang karena tahu saya suka hobi main bola. Begitu. Apalagi kalau sekedar hobi, Pak. Ya. Nanti dulu, bisa setelah Ramadan. Ya. Apapun hobi kita, nanti jangan sekarang. Karena rugi Bapak Ibu sekalian. Ayyaman ma'dudat. Allah mengatakan bahwa hari-harinya terbatas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah, ini yang menarik sekarang adalah ketika kemudian kita Ramadan, kita dihadapkan dengan syahwat-syahwat dunia yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ketergantungan kepada apa yang dikategorikan dengan kesenangan duniawi itu selalu bertentangan dengan apa yang menjadi kelelahan dalam ibadah untuk akhirat. Ini dua hal yang harus memang kita pilih Bapak Ibu sekalian. Antara berlelah-lelah dalam ibadah atau kita menjadi orang yang mengikuti syahwat kesenangan duniawi kita. Nah, jadi sampai subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam konteks kenabian, bahwa para nabi itu dulu ditawari oleh Allah banyak kenikmatan-kenikmatan, tapi mereka selalu memilih untuk berlelah-lelah dalam ibadah. Makanya seorang tabi'in mengatakan, jika engkau tidak berlelah-lelah dalam ibadah, maka kesenangan duniawi akan membuatmu lupa akan ibadah. Ya. Jika engkau tidak berlelah-lelah dalam ibadah, maka kesenangan dunia akan membuat kita lupa untuk ibadah. Ya memang Pak, memang berat sekali itu namanya ibadah. Ya, apalagi mau tahajud, mau bangun pagi, mau bangun subuh, enak-enak tidur, harus bangun cepat. Ya, kemudian enak-enak bisa makan, harus puasa, itu semua berlelah-lelah dalam ibadah. Tapi subhanallah, berlelah-lelahnya seorang dalam ibadah, jika dia sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi yang beribadah. Ya. Makanya ada yang dinamakan dalam hadis Nabi SAW, namanya halawatul iman, kenikmatan keimanan. Jadi manisnya iman. Halawah itu kalau bahasa Arab sebenarnya permen. Tapi halawatul iman, karena permen itu kan manis, ya. Jadi halawatul iman itu artinya sesuatu yang manis yang sudah dirasakan oleh iman. Kalau sudah ada itu manisnya iman di dalam hati Bapak Ibu sekalian, orang lihat kita lelah dan kita santai, karena kita menikmati. Orang bilang, wih tidak capek, tak itu tidak, karena kita menikmati. Ya. Ustaz, gak capek tuh ngisi 5 jadwal sehari, capek. Tapi kalau sudah dinikmati Bapak Ibu sekalian, tidak jadi beban. Ya. Mau bangun jam subuh, jam 3 pun start. Kalau saya ke daerah Pak, ya, ini beberapa jadwal saya, ada yang di Pangkep, ada yang di Maros, ada yang itu kok jauh-jauh. Kalau sebenarnya jadwal subuh di sana, misalnya tablik akbarku hari Ahad subuh di Pangkep misal, saya start jam berapa tau nggak? Saya jam 3 start. Ya. Saya kan harus sholat subuh berjamaah di Pangkep. Itu kalau ada tablik akbar subuh hari Ahad biasanya di Pangkep, kemudian di Jeneponto misalkan, itu saya jam 3 start. Bayangkan, saya kasih bangun anggota saya, bangun jam 3 dah sudah kumpul di rumah, siap Ustaz. Jam 3 kok dong, anak-anak muda itu ya. Makanya saya rangkul anak muda Pak, karena kalau orang tua diajak ikut jadwal kuai pingsan ki ya. Tidak bisa kalau orang tua, kasihan ya, tidak kuat ya. Anak muda saja kadang-kadang mengeluh, ya Ustaz ngantuk sekali Kak. Oh ya, oke, ganti dulu yang lain ya. Saya tuh butuh driver Pak, selalu 2 ya. Selalu minimal 2 driver. Terus editor video, videografer itu minimal 2 orang. Tapi kalau subuh-subuh begini 1 orang lah cukup nih ya. Itu harus selalu banyak yang kawal saya. Bukan untuk apa-apa Pak, ini kan subhanallah, ini dakwah, media dakwah Pak. Ini jangan dianggap enteng di kamera. Mungkin di sini yang nonton ini, yang dengar ceramah saya berapa ini? 100 lah paling, ini nggak nyampe mungkin. Kalau masuk di YouTube minimal 1000, bayangkan. Itu kalau sudah bertahan 1 tahun bisa sampai 20.000, bahkan kalau viral
banyak orang yang suka kontennya, ceramahnya, bisa sampai ratusan ribu Pak. Bahkan ada satu konten video saya itu 1 juta orang yang nonton. Bayangkan, dari seluruh Indonesia. Ya, sekarang YouTube kita sudah dinonton 2.900.000 orang. Ya. Itu kelebihannya bawa kamera. Makanya saya berani expand ya dari dana kita untuk beli alat-alat yang bagus, itu untuk itu, support itu, kita gaji tim untuk itu ya. Alhamdulillah YouTube juga sudah menghasilkan ya. YouTube kita itu kalau menghasilkan, kita beli alat ya. Dan memang alat media ini Masya Allah mahal-mahal ya. Lensa bisa 20 juta ya, kamera 40 juta ya. Kamera-kamera kayak gini nih Pak ya, kelihatan kecil tapi la ilaha illallah harganya. Tapi memang begitu, memang harus perang dakwah orang Pak. Kalau ya mohon maaf ini ya, pedangdut misalkan, artis-artis yang menampilkan aurat pakai alat-alat mahal, baru kita pakai alat murahan, nanti dibuka di YouTube hasilnya beda, pasti orang mengeluh Pak, kenapa jelek sekali kualitas ceramahnya Ustaz, suaranya. Makanya ada namanya kayak begini nih, wireless kayak begini, ini kasih bagus suara supaya tidak noise. Kemudian gambar juga lensa mendukung, harus pakai lensa tambahan. Kalau nggak ada lensa tambahan jelek Pak ya. Lensa bawaan nggak bisa, nggak kuat ya. Nah itu yang kemudian harus kita jadikan dia motivasi dalam hidup, bahwa subhanallah dalam beragama ini memang kita butuh yang namanya berlelah-lelah. Nah ada sebuah kalimat Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah dalam Al-Quran, yang menjadi motivasi orang-orang untuk berlelah-lelah dalam beragama. Berlelah-lelahnya seseorang dalam beragama itu diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti Allah mencarikan kepada manusia itu jalan, di mana jalan itu memang banyak kesulitan di dalamnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga. Makanya Masya Allah cerita Allah dalam Quran tentang para nabi yang dijamin surga itu selalu berliku-liku Bapak Ibu sekalian. Allah siapkan kelelahannya, tapi sudah bersamaan Allah siapkan surganya. Motivasinya para nabi untuk kemudian melalui kelelahannya dunia ini adalah surga yang dijanjikan Allah. Makanya lihat Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, Nabi Yusuf dilempar ke sumur, masuk penjara, Nabi Ibrahim mau dibakar, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh ya. Nabi Musa dilempar ke sungai Nil oleh ibunya karena takut dibunuh, lalu dikejar oleh Fir'aun sampai dia lari ke Madian, ke tempatnya Nabi Syuaib mau dibunuh. Bayangkan semua nabi melalui itu Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang paling cintai Allah Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang lebih dicintai Allah dari para nabi yang dipilih oleh Allah sendiri. Para nabi, para rasul. Tapi begitulah keadaannya Pak. Kalau kita bercerita real, fakta nyata di Quran, kita selalu menemukan semua jalan hidup nabi ada ujiannya ya. Bahkan Nabi Sulaiman yang kelihatannya banyak nikmat yang dia punya, banyak harta yang dia miliki, ada kerajaan yang hebat yang dia punya, bahkan Nabi Sulaiman punya ujiannya ketika dia harus menghukumi kaumnya ya. Ada perselisihan dan ada ilmu yang dia tidak ketahui. Subhanallah. Bahkan meninggalnya Nabi Sulaiman, ujiannya meninggalnya dalam keadaan mengawasi para jin yang sedang membangun ya, rumah Allah waktu itu ya. Makanya diceritakan bahwa di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman itu meninggalnya dalam keadaan berdiri ya. Tidak ada jin yang tahu bahwa dia sudah mati ya. Dia dikira dia masih hidup, dia pegang tongkatnya. Sampai yang membuat dia jatuh adalah ketika rayap-rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, sehingga akhirnya tongkat yang dia pakai berdiri itu habis dan jatuhlah Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Allah berkata dalam Al-Quran, andaikan jin itu tahu ilmu gaib, maka pasti dia sudah tahu bahwa Sulaiman sudah wafat ya. Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri Pak. Bayangkan ujiannya Nabi Sulaiman. Dia lagi mengawasi para jin ya, yang sedang membangun. Ada yang mengatakan membangun Masjidil Aqsa, wallahu a'lam ya. Yang jelas membangun suatu perintah bangunan yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu meninggalnya dalam keadaan berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadi orang punya ujian masing-masing ya, apalagi Rasulullah ujiannya banyak sekali Pak. Yatim, lahir yatim ya. Kemudian mohon maaf mau dibunuh, sampai di dalam kamarnya mau dibunuh, dikejar sampai di Gua Thur mau dibunuh. Bayangkan, diusir dari kota Mekah pindah ke Madinah, berjalan kaki berhari-hari baru sampai di Madinah. Itu ujian para nabi Bapak Ibu sekalian.
Ini menarik ya. Semua yang dicintai Allah diuji. Menarik ini Pak ya. Karena kalau mau diikuti kesenangan dunia, coba carikan Nabi yang tidak ada ujiannya. Tidak ada Pak. Harus dilempar ke sumur itu kan berat Pak. Siapa yang mau dilempar ke sumur? Dan yang lempar saudaranya. Berat Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang jadi Nabi Yusuf ya. Difitnah bahwa dia mau menzinahi istri raja. Tidak gampang jadi Nabi Yusuf ya. Tapi begitulah Allah memilihkan kepada orang yang siap berlelah-lelah dalam agama Allah surga. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tahu bahwa balasan Allah itu mahal, dan yang mahal itu surga. Itu coba katanya Rasulullah ini ketika dia semangati sahabatnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Rasulullah, sahabatku memang berat hidup. Waktu dimotivasi sahabat-sahabatnya, Rasulullah mengatakan, sahabatku memang hidup ini berat, ujiannya banyak, apalagi kalau kita beriman. Tapi ingat, sil'atallahi ghaliyah, balasan Allah itu mahal, dan yang mahal itu surga. Oh, itu merinding kita kalau dengar kata-kata itu Pak. Yang mahal itu surga. Kita tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk Bapak Ibu sekalian, karena kita cari surga memang. Ya, mau berjalan kaki, mau hujan keras kayak tadi subuh, ya, mau hujan nggak ada masalah Pak. Apalagi kalau punya mobil, ya, nggak ada masalah. Tetap datang berangkat. Ya. Mengantuk habis subuh, mau pulang, tapi ada pahala haji umroh, kita kejar sama-sama. Tunggu sedikit waktu syuruk. Saya kalau mau ceramah 5 menit bisa Pak, tapi setiap subuh saya tidak bisa ceramah 5 menit Pak. Makanya saya selalu minta kursi. Karena kalau saya ceramah cuma 10 menit, 15 menit. Kalau subuh ya, pasti jamaah pulang saya pulang. Mending saya istirahat kan. Tapi saya bilang, weh, haji umroh, tidak tiap hari kita bisa haji umroh ke Mekah, tapi kita bisa tetap dapat pahalanya dengan menunggu waktu isyraq, waktu syuruk. Setelah sholat subuh berjamaah, lalu kita sholat 2 rakaat. Ya, tiap hari Pak, bayangkan bisa dapat pahala itu. Tapi memang berat Pak, ngantuk. Ya, apalagi habis subuh, weh, besar godaannya. Ya, bayangkan kasur di rumah AC, weh, masya Allah. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang kita bisa sampaikan pada kesempatan hari ini ya, tentang bagaimana berlelah-lelah dalam agama Allah ya, berlelah-lelah dalam kehidupan. Dan selalulah motivasi kita dengan motivasi diri ini dengan apa? Kalimat Rasulullah tadi memotivasi sahabatnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sahabatku sungguh yang mahal itu balasan Allah, dan balasan Allah yang mahal itu surga. Jadi setiap kali Anda mau bersedekah, setiap kali Anda mau beramal soleh, setiap kali Anda mau apapun, Anda langsung bayangkan surga ini, KW surga ya. Mau beramal ini surga, ini balasannya. Jadi kita selalu termotivasi, bismillah surga, bismillah surga, bismillah. Dan kalau mau termotivasi lagi Bapak Ibu sekalian, sekali-sekali ingat mati ya. Jangan sekali-sekali, harus tiap hari ingat mati memang. Rasulullah bahkan mengatakan, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur semua kenikmatan. Apa penghancur semua kenikmatan? Mati. Orang kalau ingat mati Pak, tidak ada dia ingat. Subhanallah. Saya jenguk Ustaz Dasat Pak di Singapura 4 hari. Saya di sana. Ada nasihatnya Ustaz Dasat luar biasa. Sampai saya menangis ya, Masya Allah. Jadi saya itu Pak, Ramadan pertama, kedua, ketiga, keempat di Singapura. Saya kosongkan jadwal saya. Saya jenguk Ustaz Dasat waktu itu di Singapura. Sekarang Ustaz Dasat sudah di Makassar Pak. Ya, kemarin waktu saya ceramah tarawih di kompleks Pinisi di samping rumah sakit Faisal, ada Ki Kodong Ustaz datang. Meskipun dia sholat duduk ya. Ya, karena ada beliau jadi saya percepat sholatnya. Jadi saya pendek-pendekkan bacaannya karena ada beliau sholat duduk juga. Dan tarawih pun saya ceramah cuma 10 menit supaya beliau bisa istirahat langsung. Ya meskipun sakit Masya Allah, meskipun dia tidak ceramah, ini kemungkinan Ustaz Dasat tidak akan ceramah selama 6 bulan atau mungkin sampai 1 tahun ya. Karena lumayan parah Pak penyakitnya ya. Lalu badannya Ustadz Kodong sampai turun itu tidak tahu berapa kilo, kurus sekali Pak. Mungkin ada yang pernah lihat Instagram saya. Di Instagram saya upload itu fotonya, kurus sekali Pak ya. Waktu saya jenguk, ada nasihatnya Ustadz itu, jaga kesehatan Ustadz, jaga kesehatan. Saya Ustadz, ini Ustadz Dasat cerita sama saya. Saya Ustadz punya Alphard, ada Mercyku. Nah bilang Ustadz, kalau diundang, dia diundang di Metro TV biasa kan,
atau di TV-TV. Biasa kalau program Ramadan apa satu kali dia diminta dikontrak begitu 1 bulan, biasa 1 M, 1 miliar. Ya Pak, selama sebulan dia ceramah. Dia bilang, Ustaz, tapi kalau sudah sakit begini, mati mami diingat. Wih, saya langsung bilang, Masya Allah Ustaz. Dia nasihati saya. Ya Ustaz, jaga kesehatan baik-baik. Mumpung masih muda Ustaz, jaga kesehatan. Dia bilang, jangan diikuti semua jadwalnya jamaah. Ya. Ada istilahnya Ustaz, jadwalmu membunuhmu. Jadwalmu membunuhmu Pak. Betul juga. Saya bilang, iya Ustaz, kalau mau diikuti ini semua jamaah. Saya kan juga kalau Pak di WA, Ustaz minta dulu jadwal tak apa. Kayak tidak enak menolak Pak. Kalau menolak dikira sombong. Ya. Kita coba carikan kodong jadwal. Tapi betul juga dia Ustaz, jadwalmu membunuhmu. Ya. Bisa jadi karena ya itulah Ustaz mungkin sakit karena capek. Ya. Apalagi Ustaz Dasar itu pernah dia cerita sama saya, sehari bisa 5 provinsi. Wih, ampun kak saya bilang bagaimana itu Ustaz? Dia cerita lah. Saya bilang bagaimana ceritanya Ustaz? Kalau saya pernah kak 2 provinsi, oke lah. Ya, 3 pernah juga 3. Kalau 3 oke masih bisa Pak. Saya start Sulawesi Selatan tuh, Makassar. Saya ke Jakarta ceramah. Sudah dari Jakarta ceramah, zuhur saya ke Lombok. Lombok ceramah ke Maghrib. Yaitu 3 provinsi. Oke lah itu Pak, 2 tempat masih ada. Kalau 5 tidak masuk di akalku. Ternyata Ustaz Dasat pakai jet pribadinya Haji Isam. Saya bilang tidak masuk jadwal. Tapi saya naik jet pribadi Ustaz. Jadi subuh toh dia kajian di Makassar. Terbang pakai jet pribadi Jakarta kajian. Dari Jakarta ke Batu Licin. Batu Licin di Tanah Bumbu di Haji Isam. Habis itu dari situ ke Medan. Dari Medan balik ke Surabaya. 5 provinsi. Jadi bayangkan. Itu kira-kira begitu ya. Saya lupa daerah-daerahnya. Yang penting dia sebutkan saya ada 5 provinsi. Saya geleng-geleng kepala. Masya Allah. Berarti naik pesawat, turun pesawat, ceramah. Naik pesawat, turun pesawat, ceramah. Naik pesawat, turun. Dan itu kan di pesawat Pak. Capek. Dingin. Apalagi Ustaz satu alergi dingin. Ini Ustaz kalau masuk di sini air pulangi. Dingin sekali masjid tak. Ya. Betul. Ya, ada alergi dingin beliau itu. Makanya kodong itu ada sinusnya. Ya. Sinus itu kan kayak berair begitu di hidung itu. Nah kemarin itu sakitnya di Singapura itu setelah dia berobat di Makassar, dirujuk Jakarta. Di Jakarta Pak JK yang kasihkan ini, Pak Yusuf Kala yang kasih rumah sakit di Kencana. Ada Kencana rumah sakit. Memang khusus orang-orang spesial itu, orang-orang pejabat apa saja di Kencana di Jakarta. Dari Jakarta 7 hari kira-kira atau berapa hari Allah alam. Beliau dirujuk lagi ke Singapura. Langsung Haji Isam yang suruh dokter pribadinya Haji Isam, tolong urus Dasar sampai sembuh total. Ya. Alhamdulillah semakin baik Pak. Ya. Jadi naik ke Singapura, saya datang hari Jumat itu, Masya Allah pas dia 5 hari di sana sudah boleh keluar tapi harus rawat inap di Hilton. Jadi saya temani di hotel kamar, beliau sama istrinya di satu kamar, saya sebelahnya pas sama adiknya Ustadz namanya Lukman Latif. Jadi kalau Ustadz mau sholat subuh apa, temani lagi Ustadz istirahatnya. Ustadz pengen diajak ngobrol. Ya kita juga enak kalau lihat Ustadz ngobrol tuh, subhanallah. Itulah yang hidup Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga tidak tahu ya sampai kapan kita bisa hidup semua. Saya pun tidak tahu berapa jatah usia saya. Yang jelas kita gunakan untuk kebaikan Pak. Kita gunakan untuk amal soleh karena kita tidak pernah tahu. Ya, tidak ada yang pernah menyangka Ustadz bisa sakit seperti ini Ustadz Dasar. Tidak ada yang tahu Pak. Ya, saya pun bisa sakit, semua kita bisa. Makanya mumpung sehat, gunakan dalam kebaikan. Memang lelah dalam kebaikan itu capek, tapi Masya Allah buahnya, hasilnya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah boleh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Kita berdoa Pak. Saya izin titip ya Pak ya, pimpin doa. Ya, saya minta doa tak semua keikhlasan tak kita doakan Ustadz Dasat ya, insyaallah beliau guru kita juga, beliau tokoh kita ya. Beliau banyak berdakwah di Makassar, Sulsel dan juga Masya Allah ya sekarang sudah menasional juga.
Kita doakan beliau ya diberikan kesembuhan yang total oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kembali berdakwah, disehatkan, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ujian ini dengan sabar, dengan tabah. Dan semoga penyakit yang ada di dalam tubuhnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi ustaduna usaddas atlatif ya Allah ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma shfi ustad dasat ya Allah bishifaika tam. Allahumma shfi ustad dasat ya Allah bishifaika tam shifaan ajilan ghaira ajil. Allahumma shfihi ya Allah. Allahumma shfihi ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, ketahuilah kalau kita mendoakan saudara kita, itu kembalinya doa itu kepada kita sendiri juga insyaallah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu bahwa dia didoakan. Mungkin Ustaz Dasat tidak tahu kita doakan ini, tapi tidak apa-apa, Allah Maha tahu kita doakan. Kata Rasulullah SAW, yang doakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu, malaikat berdoa bagimu seperti itu. Artinya kalau kita minta kesembuhan Ustaz Dasat, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah kesehatan kita dan kita diberikan kesembuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.